Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi arus mudik tahun ini termasuk upaya untuk mengurai kemacetan. Malam ini kami akan membahas langsung kesiapan pemerintah menghadapi mudik lebaran bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang saat ini tengah memantau arus mudik di Command Center Kakor Lantas Polri di Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Pak Budi Karya, selamat malam Pak. Apa kabar, sehat? Sehat Mas Renhard, saya dari kilometer 29 ya, Baik. sedang berkomunikasi dengan teman-teman Korlantas di sini. Oke, sedang memantau ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pak Menhub, langsung saja ini Kementerian Perhubungan sendiri sudah memprediksi bahwa ini akan ada 85,5 juta orang yang akan mudik. Angka ini sangat besar, Pak Menhub. Jadi sudah seberapa siap pemerintah menghadapi arus mudik tahun ini setelah 2 tahun tertahan karena tampaknya antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk mudik di tahun ini, Pak? Ya, Mas Renhard, ini memang satu upaya Bapak Presiden memberikan kesempatan untuk mudik. Tapi memang kita sejak awal sangat hati-hati dalam rangka merealisasikannya. Berapa kami melakukan satu diskusi dengan Pak Presiden dan beberapa arahannya kita tindak lanjuti untuk mempersiapkannya dengan stakeholder. Tidak kurang dari kepolisian, dari PU, dari kesehatan, sehingga kita membuat satu format bagaimana mudik kali ini bisa memberikan suatu kebahagiaan dan nanti memberikan kebangkitan ekonomi bagi Indonesia. Nah, untuk itu pertama kali strateginya bagaimana kami diberikan waktu yang lebih panjang untuk memberikan kesempatan saudara kita untuk mudik. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah itu kita lihat bahwa 4 hari ada kesempatan bagi pemudik untuk melakukan mudik. Nah, oleh karenanya 3 hari yang kita perkirakan akan menjadi puncak, yaitu 28, 29, dan 30, dan tanggal 1, ini kita manage dengan suatu rekayasa lalu lintas dengan 4 rekayasa lalu lintas, yaitu 1 itu ganjil genap, yang kedua itu one way, kontraflow, dan meniadakan kendaraan 3 sembung. Mengapa saya langsung ke darat? Karena memang kalau dilihat dari moda-moda yang lain, praktis laut, udara, kereta api bisa terkontrol dengan baik. Sedangkan minat orang untuk mudik lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Nah, oleh karenanya kita jaga pada tempat yang paling strategis untuk dilalui, yaitu dari Bekasi sampai ke Semarang. Nah, rekayasa itu sudah kita tetapkan dan akan berlaku pada 3 hari itu. Untuk itu bisa terjadi dengan baik, mulai hari ini teman-teman dari Korlantas melakukan exercise, uji coba, untuk memastikan kemampuan dari teman-teman polisi dan dishub. Di sisi lain juga bisa mengetahui sisi-sisi seperti apa yang harus diantisipasi. Dan juga tentunya dengan exercise ini ada suatu komunikasi bahwa memang kita akan melakukan itu. Dan nanti pada saat memang ganjil genap itu diterapkan, baik masyarakat maupun kepolisian sudah siap. Jadi itu adalah satu rekayasa yang paling ekstrim dari mudik 2022 ini, Mas. Oke, baik. Pak Menhub, minat orang mudik lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, tadi Bapak katakan. Berulang kali juga Presiden menyampaikan kepada masyarakat kekhawatirannya, Pak, akan terjadi kemacetan parah kalau tidak ada rekayasa lalu lintas. Itu sudah disiapkan oleh Anda dan juga sejumlah stakeholders. Bagaimana Anda memaknai entah ini kekhawatiran atau mungkin sebuah arahan dari Presiden memastikan bahwa tidak terjadi kemacetan yang parah, karena ini tentu akan berdampak terhadap keselamatan para pemudik, mungkin kelelahan dan lain sebagainya, karena dampaknya akan sangat banyak kalau kemudian kemacetan parah terjadi, Pak Menhub. Ya, memang
eh, konsistensi kita mengkomunikasikan ini adalah penting. Justru saya bersama eh, lebih dari 15 Pemret berdiskusi bagaimana komunikasi ini berjalan dengan baik. Ya. Dan saya terima kasih CNN memberikan kesempatan saya bicara supaya saudara-saudara kita itu mudik lebih awal, mulai malam ini, mulai besok, jangan tanggal 28 gitu. Karena kalau tanggal 28 harus menerima risiko kemacetan. Bisa ke Semarang 15 jam atau 18 jam yang biasanya cuma 6 jam. Nah, oleh karenanya komunikasi menjadi satu hal yang penting. Media, teman kita, dan kita katakan ini kita bersama harus menyampaikan informasi ini secara jelas pada masyarakat. Karena kalau itu terjadi kan pasti tidak mengenakan semua pihak gitu ya. Jadi konsistensi dan komunikasi itu menjadi kunci daripada bagaimana keberhasilan apa yang sudah menjadi policy, apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Oke, baik. Pak Menhub, apakah sudah mulai terpantau? Bapak kan ini juga sedang memantau ya dengan Korlantas. Sudah mulai terlihat Pak ada pergerakan yang cukup signifikan, pemudik sudah mulai berangkat mulai hari ini misalnya? Jadi kalau saya pantau, di udara sudah terjadi. Jadi di Suta, kemarin saya ke Bandara Suta, biasanya pergerakannya 600 pergerakan satu hari. Dan sekarang sudah 900 pergerakan satu hari. Jadi sudah 1,5 kali lipat. Di laut, berapa hari yang lalu saya ke Madura, sudah ada suatu pergerakan yang intensif. Di darat, karena memang mereka perjalanannya relatif pendek ya, insya Allah malam ini atau besok mulai. Hari ini masih kira-kira naik 10% lah gitu ya. Tapi kita insya Allah malam ini akan mulai dan justru komunikasi ini harus kita lakukan sehingga mulai besok lebih intensif saudara kita itu melakukan perjalanan darat ini. Oke. Baik, jadi sudah mulai terlihat dan besok juga mungkin akan lebih intensif lagi. Pak Menhub, kita sekarang juga mau membahas soal pemudik motor. Pak Menhub, ini jumlahnya diprediksi akan cukup banyak, 17 juta angka ini pemudik motor. Pemudik motor ini juga kemudian seringkali kita punya kekhawatiran, punya concern terhadap keselamatan misalnya. Anda mengatakan bahwa meminta agar masyarakat kalau bisa tidak menggunakan sepeda motor. Tapi angka ini terus naik Pak setiap tahunnya, pemudik sepeda motor. Bagaimana upaya preventif dari pemerintah memastikan bahwa pemudik motor ini bisa selamat sampai tujuan dan mungkin bisa menggunakan moda transportasi yang lain? Ya, satu memang sekali lagi saya mengharapkan media kita semua memberikan sosialisasi pada saudara kita untuk tidak menggunakan motor. Ya. Saya memberikan ilustrasi bahwa motor dengan jarak jauh itu risikonya tinggi, ya. Bisa kecelakaan dan sudah terbukti kecelakaan itu terjadi. Nah, oleh karenanya kita menghimbau dengan kerendahan hati jangan mudik menggunakan motor, ya, karena sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu kita juga memberikan jalan. Kita membuat mudik gratis, naik kereta apinya bayar, motornya gratis. Naik bis bayar, motornya diangkut oleh pemerintah secara gratis. Bahkan naik kapal, orang dan motornya gratis. Jadi memang ini satu upaya-upaya yang kita lakukan. Tapi memang tidak mudah, oleh karenanya kesadaran masyarakat ini harus kita bangun bersama. Saya yakin kalau kita sama-sama melakukan informasi ini, masyarakat, teman-teman kita, saudara kita bersedia juga untuk menunda dan tidak melakukan kegiatan mudik dengan motor. Oke, Pak Menhub, selain soal kesadaran ya, menurut Bapak, apa sebenarnya membuat pemudik motor ini memang angkanya kerap kali setiap tahun kita melihat kenaikan, banyak juga masyarakat yang tetap menggunakan motor dengan jarak yang cukup jauh, padahal seperti yang tadi Bapak sampaikan sudah banyak alternatif yang disiapkan, mudik gratis dan lain sebagainya. Ini karena faktor apa ini menurut Anda, Pak Menhub?
Ya memang satu kalau motor ini kan point to point ya. Dari rumahnya sampai ke rumahnya di kampung itu dia tidak menggunakan apa-apa lagi. Yang kedua, di kota tujuan, apa itu ke kota atau ke kampung, saudara kita membutuhkan pergerakan ya. Jadi kalau mereka sampai di satu tempat, katakanlah dia di Wonosobo, padahal dia tidak mau ke Wonosobo saja, mereka juga mau main ke Magelang, dia sudah punya motor. Mungkin itu penyebab dari teman-teman. Tapi saya sekali lagi mengingatkan, dengan jarak yang lebih dari 50 kilometer, motor ini sangat melelahkan. Oke, jadi sekali lagi Anda menghimbau masyarakat menghindari mudik dengan motor karena keselamatan, mungkin bisa menggunakan moda transportasi yang lain, apalagi kalau mau mudik dengan jarak yang cukup jauh. Pak Menhub, ada satu pertanyaan lagi yang saya ingin tanyakan, ini soal instruksi atau arahan atau apapun namanya dari Anda soal kalau macetnya 1 kilometer lebih di gerbang tol maka akan digratiskan. Ini persisnya akan bagaimana itu akan diterapkan implementasinya di lapangan, Pak Menhub. Tapi dijawab nanti. Kita break dulu, Pak. Sebentar, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya masih bersama dengan Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi yang masih memantau arus mudik di Command Center Kakor-Lantas Polri di Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Pak Menhub, satu lagi ini skema lain yang Anda sampaikan untuk mengurai kepadatan pada saat puncak arus mudik adalah dengan menggratiskan tol bila kemacetannya sudah mencapai lebih dari 1 kilometer. Di saat yang sama, Pak, usulan Anda ini juga dipertanyakan oleh sejumlah pihak yang mengatakan bahwa ini bukan domain dari Kementerian Perhubungan sebenarnya dan bagaimana dampaknya terhadap pengelola jalan tol dalam hal ini Jasa Marga. Anda yakin, Pak, kalau ini kemudian akan diterapkan, kebijakan ini akan efektif? Jadi gini, esensinya kan kita ingin lancar. Jadi sumbatan-sumbatan itu harus dihilangi atau dikurangi. Dan sebelum kita menyatakan itu, kita bicara dulu dengan Korlantas, dengan Badan Pengelola Jalan Tol, BPJC, sehingga itu adalah suatu kesepakatan. Sehingga pada saat ada suatu kemacetan yang lebih dari 1 kilo, maka polisi mempunyai diskresi untuk menentukan ini gratis. Jadi tidak serta-merta. Jadi ada suatu waktu tertentu di mana ada koordinasi, polisi menyatakan begitu. Sehingga kemacetan itu tidak bertambah-tambah. Tapi hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa dengan kita memberikan satu bentuk law enforcement seperti ini, membuat para pengelola jalan tol lebih alert, ya, lebih siaga dengan jangan terjadi kemacetan di muka jalan tol. Mereka menambah orang yang menjual kartu, menambah gate, menjaga hambatan-hambatan. Nah, profesionalisme dan pengelola jalan tol diuji untuk lebih baik, ya. Jadi dua sisi, satu sisi kita memang mengharapkan improvement dari pengelola jalan tol dalam mengelola pintu-pintunya, tetapi juga memberikan suatu kepastian kelancaran itu terjadi. Dan ini kami sudah bahas dengan BPJT yang di bawah Kementerian PUPR. Jadi insya Allah ini menjadi satu rangkaian dari 4 rekayasa menjadi 5 apabila dibutuhkan. Tapi moga-moga itu tidak terjadi. Ya. Tentu harapannya itu tidak terjadi dan 4 rekayasa ini sudah cukup untuk bisa mengurai kepadatan. Baik, Pak Menhub, prediksi dari Kementerian Perhubungan, Pak, seberapa signifikan tahun ini kenaikan
dari tiga moda transportasi ya. Kalau darat sudah jelas, kemudian memang angkanya naik cukup tinggi. Bagaimana dengan laut dan juga dengan menggunakan moda transportasi udara, Pak Menhub? Ya, memang udara, laut maupun kereta api terbatas pada jumlah karena modanya terbatas. Tapi ada satu clue yang kita buat di udara, kita memperbanyak pergerakan dengan memperpanjang masa operasi dari bandara, sehingga rotasi pesawat itu akan lebih banyak, sehingga pergerakan akan lebih banyak. Itu di sektor udara. Di sektor laut, kami juga memetakan bahwa di mana tempat-tempat yang banyak mudik ya, katakanlah di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Batam, itu kita konsentrasikan dan kita berikan tambahan-tambahan kapal-kapal di situ. Bahkan kapal negara, KPLP dan navigasi siap untuk memberikan solusi apabila katakanlah di Madura terjadi suatu lonjakan ya. Nah, di sektor kereta api kita juga sudah upayakan bahwa gerbong-gerbong tertentu akan dikonsolidasikan untuk pada tujuan-tujuan yang favorit. Jadi prediksi untuk tiga angkutan yang lain mungkin tidak sebanyak angkutan darat yang tinggi sampai 40%. Mungkin 20% kita bisa tampung kenaikan itu. Oke, oke. Baik, Pak Menhub, untuk yang skema ganjil genap, rekayasa lalu lintas, kontraflow dan lain sebagainya ini mana yang lebih akan dahulu diterapkan, Pak? Apa memang ini akan diterapkan secara bersamaan atau tergantung situasional bagaimana kondisi nanti di lapangan? Jadi kalau feeling saya yang terjadi ya, pertama kali kita pasti sudah pastikan adalah truk 3 sumbu itu tidak boleh. 3 hari itu. Ya. Ya. Yang kedua, kontraflow hampir pasti dilakukan. Nah, kalau kontraflow tidak mengakomodasi, maka one way kita lakukan. Baru ganjil genap kita lakukan. Jadi dalam exercise kita dalam 3 hari ini, tanggal 26, 27, 25, 26, 27, itu bisa memberikan suatu hasil mana saja yang akan kita lakukan. Ganjil genap merupakan hal yang terakhir. Tapi mungkin kita akan lakukan secara bersama-sama. Nanti kalau begitu tekanan atau arus lalu lintas itu menurun, maka ganjil genap kita selesaikan supaya dari arah berlawanan kita turunkan dengan kontraflow ataupun dua arah. Gitu. Jadi bertahap kita lakukan. Tapi kelihatannya tanggal 28 harus dilakukan. Baik, Pak Budi Karya, terakhir, karena geliatnya cukup besar, animo masyarakat cukup besar untuk mudik dan sudah mulai ada pergerakan dan mungkin nanti sepekan ini ke depan akan banyak yang akan berangkat mudik. Apa imbauan Anda, Pak, kepada masyarakat di Indonesia yang akan melakukan mudik Lebaran tahun ini? Ya, kalau mudik sudah diberikan kesempatan ya. Satu, tentu persiapkan diri ya. Persiapkan diri, yang nyopir ya sehat, mobilnya sehat, dan kalau bisa mudiknya lebih awal. Itu menjadi clue yang penting bagi kita dan konsisten saya menyampaikan itu. Dan yang tidak kalah penting, ini terutama bagi yang mudik mau ke arah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah sampai Cirebon itu kan kira-kira 3-4 jam. Kan mulai lelah gitu ya. Nah, di situ sebenarnya menarik ya kalau pemudik itu belok ke Cirebon atau belok ke Brebes atau belok ke Pekalongan. Di situ tempat rest area yang luar biasa. Makanannya enak, ya. Di sana juga banyak oleh-oleh. Kalau mau rileks bisa lebih lama daripada di rest area yang kadang-kadang penuh ya. Jadi itu kami juga mengedarkan ya satu buklet ya. Makan makanan apa saja yang ada di Cirebon, di Brebes, di Pekalongan, di Batang, sehingga ada variasi. Jadi mudiknya itu berwarna.
dengan rekreasi di kota-kota utara Jawa Tengah. Ya. Di Jawa Timur demikian juga, Madiun, Ngawi dan sebagainya itu adalah kota-kota yang penuh cita rasa ya. Jadi itu menjadi suatu warna mudik kali ini. Kami sudah siapkan buklet ya. Silakan buka, di situ sudah ada keterangan makanan favorit apa saja yang ada. Oke, sudah ada peta kulinernya. Saya juga sudah lihat Pak, peta kuliner yang dibuat oleh. Cukup menarik, mudah-mudahan bisa menambah warna para pemudik tahun ini. Dan sekali lagi, kalau bisa mudik lebih awal ya Pak Menhub, agar menghindari kemacetan dan di puncak arus mudik. Pak Menhub, Pak Budi Karya, terima kasih banyak. Selamat kembali bertugas Pak, mudah-mudahan lancar semua yang disiapkan. Dan tentu kita berharap masyarakat yang mudik juga bisa lancar dan juga bisa menjaga keselamatan sampai ke tempat tujuannya nanti merayakan Idul Fitri. Terima kasih banyak Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi sudah bergabung dengan CNN Indonesia pada malam hari. Selamat malam, sehat selalu.